wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatgam Hamis Nur Afik dengan akhiran NIM 98 menjadi moderator di presentasi kami saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan tentang pandangan masyarakat terhadap telemedicine. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Sana Malinda Dita Putri dengan akhiran NIM 092. Perkenalkan, saya Rita Alma Syabira dengan NIM akhir 093. Perkenalkan, saya Ardia Della Monita. Perkenalkan, nama saya Galang Diprakoso dengan akhiran NIM 095. Perkenalkan, saya Benedikto Daraponi Haryadi dengan akhiran NIM 096. Perkenalkan, saya Feranda Elvira dengan akhiran NIM 097. Dan saya sendiri yaitu Fatgam Hamis Nur Afik dengan akhiran NIM 98. Perkenalkan, saya Azhara Khalini Zaharyono dengan NIM akhiran 099. Perkenalkan, nama saya Cindy Artono dengan akhiran NIM 100. Perkenalkan, nama saya Arya Ravindra dengan akhiran NIM 101. Perkenalkan, nama saya Naila Najiha dengan NIM 102. Baik, yang pertama adalah apa itu telemedicine. Telemedicine adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan mengevaluasi kondisi kesehatan pasien. Kegiatan itu dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi atau STR dengan tetap memperhatikan mutu, pelayanan, dan keselamatan pasien. Kenapa kami memilih tema ini? Kami memilih tema ini karena adanya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang perlu dimaksimalkan untuk kebermanfaatan masyarakat luas, khususnya pada bidang kesehatan, dan juga karena ini sesuai dengan fokus pembelajaran kami. Bagaimana cara kami melaksanakan surveinya? Kami menggunakan Google Form untuk mengambil data dari masyarakat. Link dibuka pada tanggal 12 hingga 14 Februari 2021. Survei diberikan kepada mahasiswa kedokteran angkatan 2020 dan menyebar di luar dari Fakultas Kedokteran. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih moderator. Jadi berdasarkan survei yang pertama, yaitu dengan pertanyaan, apakah masyarakat mengetahui telemedicine? Dengan total 210 responden, didapatkan persentase sebesar 98,4%, di mana orang-orang menyatakan tahu akan keberadaan telemedicine tersebut. Bisa dilanjutkan teman selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari mana masyarakat mengetahui adanya telemedicine. Berdasarkan hasil survei, 210 responden didapatkan persentase sebanyak terbanyak yaitu 83,3% atau 175 responden mengetahui telemedicine dari internet, dan hanya 4,8% atau 10 responden yang tidak mengetahui sama sekali, sisanya mengetahui dari teman, keluarga, atau yang lainnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan untuk survei yang selanjutnya, yaitu situs-situs telemedicine yang diketahui oleh masyarakat. Di sini didapatkan hasil dari 210 responden. Alodokter dan Halodoc mendominasi, di mana masyarakat banyak mengetahui kedua situs tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan hasil survei yang sebelumnya. Didapatkan banyak masyarakat mengetahui telemedicine dari internet. Nah, Halodoc dan Alodokter mempunyai situs yang terbesar di Indonesia, sehingga kita dapat dengan mudah mencari sumber informasi mengenai kesehatan, misalnya saat kita mencari tahu tentang gejala penyakit, lalu pengobatannya, pencegahannya, ada semua pada situs tersebut. Lalu promosi kedua situs tersebut juga bisa kita lihat di berbagai platform media sosial, sehingga Alodokter dan Halodoc
memimpin dominasinya menjadi situs yang paling banyak diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan membahas mengenai setujukah dengan adanya telemedicine. Nah, dari 210 responden yang telah menjawab, ada 81% menjawab setuju dan 19% menjawab ragu-ragu. Tidak ada yang menjawab tidak setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas sudah setuju dengan adanya telemedicine, tetapi masih ada beberapa yang ragu-ragu tentang telemedicine. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu pertanyaan apakah Anda pernah menggunakan jasa telemedicine? Nah, untuk survei ini terdapat sebanyak 210 responden yang menanggapi. Kemudian hasil survei yang telah dilakukan didapatkan sebesar 41% dari total responden memilih pernah, yang artinya sebanyak 86 orang pernah menggunakan jasa telemedicine, sedangkan sisanya sebesar 59% dari total responden itu memilih belum pernah, yang artinya sebanyak 124 orang belum pernah menggunakan jasa telemedicine ini. Jadi kesimpulannya yaitu masih lebih banyak orang yang tidak pernah menggunakan dibandingkan dengan orang yang sudah pernah menggunakan telemedicine ini. Terima kasih, bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya apa fitur yang sangat membantu masyarakat dalam penggunaan telemedicine? Di sini kami mendapatkan dari 205 tanggapan yang menjawab pertanyaan ini, sebanyak 73,2% atau ada 150 orang menjawab untuk sangat informasi penyakitnya. Hal ini berarti menunjukkan fitur-fitur yang sangat dibutuhkan masyarakat dan membantu ini bisa dikembangkan ke depannya. Lalu diikuti ada fitur informasi gaya hidup sehat, fitur dapat berkonsultasi ke dokter, lalu pembelian obat secara online, lalu reservasi dokter online, lalu juga ada saran dari orang lain juga terkait informasi treatment dan reservasi konsultasi dokter. Selanjutnya untuk teman saya. Baik, akan saya lanjutkan untuk pertanyaannya, apakah masyarakat keberatan jika dipungut biaya? Berdasarkan hasil surveinya ini didapat data sebanyak 64,4% menjawab tidak keberatan, sebanyak 29,3% menjawab keberatan, dan sebanyak 6,3% menjawab lainnya. Dari data yang diperoleh ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat tidak keberatan jika dipungut biaya, dan yang lainnya menjawab tergantung. Jika memang itu hal yang umum, lebih baik digratiskan, namun jika itu tentang diagnosis penyakitnya, tidak apa-apa untuk membayar. Jadi dari kesimpulannya masyarakat mayoritas tidak keberatan. Boleh dilanjutkan teman saya? Baik, apakah telemedicine ini efektif? Dari total responden yaitu 210 menjawab bahwa ada 96 orang menjawab bahwa telemedicine cukup efektif, dan yang paling sedikit adalah di angka 1, yaitu hanya 1 responden yang menjawab tidak efektif. Jadi kesimpulannya adalah masyarakat sudah kebanyakan masyarakat sudah memandang telemedicine sebagai alat yang cukup efektif dalam melayani masyarakat khususnya dalam bidang medis. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan hasil dari responden kami untuk mengenai keinginan masyarakat untuk merekomendasikan jasa telemedicine ini kepada sesama atau teman ataupun keluarga rekan yang ada di sekitar responden. Dan dari 210 hasil respon didapatkan bahwa mayoritas sebanyak 41,9% ini merasa akan merekomendasikan kepada teman, keluarga, serta rekan di sekitar mereka. Dan dari hasil survei ini bisa disimpulkan bahwa responden ini merasa bahwa jasa telemedicine cukup efektif serta membantu sehingga mereka mau untuk merekomendasikan telemedicine ini kepada orang-orang di sekitar mereka. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik,
untuk pertanyaan kali ini, harapan apa yang masyarakat inginkan pada telemedicine? Di sini responden dapat mengisi pertanyaan ini dengan lebih dari satu jawaban. Kemudian di sini didapatkan sebanyak 195 responden mengharapkan informasi kesehatan. Kemudian untuk urutan kedua sebanyak 100 responden mengharapkan informasi layanan rujukan. Kemudian 95 responden mengharapkan resep obat, 70 responden mengharapkan penghantaran obat, dan 1 responden lainnya mengisi dengan form kepuasan pelanggan. Di sini dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden mengharapkan untuk mendapatkan informasi kesehatan, informasi layanan rujukan, resep obat, dan penghantaran obat dalam menggunakan telemedicine. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan, apa keuntungan yang bisa Anda dapatkan dengan telemedicine? Dan untuk pertanyaan ini dibandingkan dengan pelayanan pada medis jarak dekat. Nah, di sini pertanyaannya bisa dijawab lebih dari satu, dan urutan yang tertinggi yaitu lebih mudah diakses di mana saja dan kapan saja, lalu yang kedua ada lebih cepat. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat tentu mendapat keuntungan dari telemedicine, namun mayoritas mendapat keuntungan dari telemedicine yaitu dikarenakan telemedicine lebih mudah diakses di mana saja dan kapan saja dan juga lebih cepat. Baik, dari 11 pertanyaan tadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil survei itu masyarakat sudah mengetahui telemedicine, dan dari banyak masyarakat yang sudah mengetahuinya, banyak yang sudah dapat menerimanya. Hal ini membuktikan bahwa telemedicine berpotensi membuka peluang usaha bagi dokter dan dapat melayani masyarakat dari sisi kesehatan. Saran dari kelompok kami adalah dalam menggunakan telemedicine sebagai dokter kita perlu berhati-hati dalam berkomunikasi. Hal ini karena dalam telemedicine kadang pasien salah mengartikan sehingga perlu dijelaskan kepada pasien secara lebih rinci dan dengan bahasa yang mudah dimengerti agar pasien tidak salah paham. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kami harap bermanfaat bagi para penonton semua. Jangan lupa untuk like bila hal ini bermanfaat. Oke, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.